Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 4524091224. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Pesua. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Dan pada video kali ini saya akan memaparkan pemahaman ontologi dalam filsafat ilmu. Pada video pertama, saya pernah menyinggung sedikit tentang ontologi, yang dimana saya mengatakan bahwa ontologi ini merupakan cabang filsafat ilmu tertua dan ontologi itu membahas tentang keberadaan. Tidak hanya itu, ontologi juga memisahkan dan membedakan eksistensi sesungguhnya dari penampakan yang bukan sesungguhnya. So, pada video kali ini saya akan menjelaskan ontologi lebih dalam. Ontologi itu mencari ultimate reality dan menceritakan bahwa di antara pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales yang berpendapat airlah yang menjadi ultimate substance. Dan menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu yang berusaha untuk menjawab apa, atau ontologi ini merupakan ilmu yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dalam persoalan ontologi, manusia akan menghadapi dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan berupa materi atau kebenaran, dan yang kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Hakikat adalah realitas kenyataan sebenarnya, bukan kenyataan sementara atau bukan kenyataan yang akan berubah. Menurut Nung Muhadjir, dalam bukunya ia mengatakan ontologi adalah pembahasan tentang yang ada, meliputi pemikiran secara universal. Dalam ontologi berusaha mencari esensi dari setiap kenyataan atau realitas yang meliputi berbagai bentuk. Menurut Jujun Surya Sumantri, ontologi membahas mengenai apa yang ingin kita capai dan sejauh mana pengetahuan yang ingin kita capai. Ada juga menurut Adar Diri, ontologi adalah penyelidikan mengenai sifat-sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental, berfokus pada entitas dari berbagai kategori logis. Sementara menurut Amsal Bahtiar, ontologi adalah ilmu tentang wujud hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasar pada alam, tetapi logika semata-mata. Dapat disimpulkan bahwa ontologi menurut bahasa itu berasal dari bahasa Yunani on atau ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi ini adalah ilmu tentang yang ada. Sementara menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik jasmani konkret ataupun rohani abstrak. Term ontologi pertama kali dikenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636. Jadi term ontologi ini sebutan dari teori hakikat yang bersifat metafisika. Kemudian ada Christian Wolff, itu membagi metafisika menjadi dua macam. Yang pertama itu disebut sebagai metafisika umum, yang dimana itu nama lain dari ontologi sendiri, membahas tentang prinsip dasar dari segala sesuatu. Terus metafisika khusus itu lagi dibagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi, yang membahas tentang alam semesta, jiwa manusia, dan Tuhan. Tidak hanya itu, ada beberapa pandangan pokok yang di dalam ontologi. Contohnya monisme, dualisme, nihilisme, pluralisme, dan agnostisisme. Jadi monisme ini tuh pandangan hakikat yang mengatakan bahwa hakikat asal dari segala kenyataan hanya satu, baik berupa materi maupun rohani. Tidak mungkin ada dua hakikat yang berdiri. Mas Davidson itu menyebut juga monisme ini sebagai Black Universe. Dan monisme ini terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama materialisme. Materialisme ini berpendapat bahwa sumber asal itu adalah materi, bukan ruh atau rohani. Ini juga sering disebut sebagai naturalisme, walaupun sebenarnya ada sedikit perbedaan antara naturalisme dan materialisme, yang dimana naturalisme percaya bahwa hanya alam yang nyata, tidak ada yang di luar alam.
Alam dalam konsep naturalisme ini meliputi benda-benda dan ruh. Sementara itu, dalam materialisme itu menganggap bahwa ruh merupakan hasil kejadian dari benda. Aliran ini terkait dengan teori atomisme yang mengatakan bahwa segala materi terdiri dari unsur-unsur yang tak terpecahkan yang disebut dengan atom. Atom ini bersatu menjadi molekul. Banyak filsuf seperti Thales, Anaximander, dan Heraklitos itu menyumbangkan pemikirannya pada aliran ini. Ada alasan yang memperkuat hakikat ini tuh pada pola pikir yang cenderung mempercayai apa yang bisa dilihat dan dirasa sebagai kebenaran. Keterbatasan pikiran membuat sulit untuk memahami konsep yang abstrak. Terus penemuan-penemuan menunjukkan bahwa jiwa manusia itu bergantung pada tubuh. Dan dalam sejarah manusia sangat bergantung pada benda, seperti padi. Aliran keduanya itu idealisme. Idealisme adalah aliran yang berlawan dengan materialisme atau sering juga disebut sebagai spiritualisme. Konsep ini berarti bahwa segala sesuatu berasal dari ruh atau sukma dan yang tidak memiliki fisik. Penganut idealisme itu menganggap bahwa hakikat benda adalah ruhani dan bahwa materi hanya merupakan penjelmaan dari ruh. Idealisme juga menganggap ruh bernilai lebih tinggi daripada badan dan bahwa manusia lebih memahami dirinya daripada dunia luar. Aliran ini dapat disebut sebagai idealisme karena kebudayaan adalah perwujudan dari rohani. Dalam sejarah Plato memperkenalkan teori idenya yang menegaskan bahwa konsep universal adalah segala sesuatu dari idenya. Segala sesuatu itu berasal dari alam pikiran kita. Terus Plato juga menggambarkan mitos penunggu gua untuk menjelaskan bahwa manusia harus melampaui realitas indrawi dan mencari kebenaran yang sebenarnya. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya tentang alam ide yang merupakan tenaga dalam benda itu sendiri. Pada filsafat modern, pandangan ini ditemukan banyak ahli seperti G. Berkeley, Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan Schelling. Tetapi esensi dari idealisme adalah bahwa segala sesuatu termasuk manusia adalah sebagai ruh yang mendorong manusia untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya dengan melampaui realitas indrawi yang hanya berupa bayangan. Terus itu ada dualisme. Dualisme ini berpendapat bahwa benda itu terdiri dari dua hakikat. Jadi dualisme itu bertentangan dengan monisme. Kan monisme itu berpendapat bahwa hakikat itu hanya satu yang berdiri, sementara kalau dualisme ini berpendapat bahwa ada dua hakikat yang berdiri, baik itu materi atau rohani. Kedua hakikat ini berdiri sendiri dan menciptakan kehidupan di dalam dunia ini seperti dalam diri manusia. Descartes merupakan pelopor konsep ini yang mengungkapkan dunia kesadaran rohani dan dunia ruang kebendaan. Descartes meragukan segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri, namun ia menyimpulkan bahwa keberadaannya sebagai yang sedang ragu adalah pasti. Konsep ini dikenal sebagai rasionalisme yang menekankan peran akal sebagai alat penting dalam memperoleh pengetahuan. Manusia umumnya mudah menerima prinsip dualisme karena kenyataan lahir dan batin dapat diakui oleh panca indera dan akal. Pluralisme adalah pandangan bahwa segala bentuk adalah nyata. Pluralisme mengaku bahwa kenyataan terdiri dari banyak unsur atau entitas, seperti yang diungkapkan Anaxagoras dan Thales dalam sejarah Yunani kuno. Tokoh modern aliran ini William James, seorang psikolog dari Amerika, yang mengungkapkan bahwa tidak ada kebenaran mutlak karena pengalaman terus berkembang. Menurutnya, dunia terdiri dari banyak hal yang berbeda, bukan hanya satu entitas tunggal. Jadi maksudnya itu bukanlah suatu yang mutlak, karena kebenaran itu bisa jadi terpengaruh oleh kondisi. Jadi dalam kondisi tertentu kebenaran itu bukanlah kebenaran, jadi seperti itulah. Terus nihilisme berarti tidak ada atau kosong. Istilah ini diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novel Fathers and Children pada tahun 1862. Doktrin nihilisme telah ada semenjak zaman Yunani kuno.
Terus itu pandangan seperti Georgias Georgia Georgias Georgias yang mengatakan bahwa realitas tidak ada. Kontradiksi membuat pentingnya untuk tidak menyimpulkan apapun tentang realitas. Terus ada Nietzsche juga mengemukakan pandangannya bahwa Allah sudah mati dan manusia bebas menciptakan nilai-nilai baru meskipun sebagian moral masih berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Ia juga melihat bahwa nilai-nilai itu akan lenyap. Manusia modern dihadapkan pada ancaman nihilisme dan harus menciptakan nilai-nilai baru untuk mengatasi bahaya ini. Terus itu agnostisisme. Agnostisisme adalah paham yang menolak manusia dapat mengetahui hakikat benda, baik itu materi maupun rohani. Aliran ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu agnostos, yang artinya tidak diketahui. Agnostisisme menyangkal adanya kenyataan yang bersifat transenden yang kita tidak bisa mengenal pasti. Filosof seperti Soren, Martin, Jean Paul, dan Kant itu mewakili aliran ini. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak bisa memahami hakikat dirinya. Dunia hanya untuk manusia dan bahwa semua nilai terbatas dan manusia selalu menyangkal hal tersebut. Agnostisisme adalah penolakan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda dan lebih kuat daripada skeptisisme. Karena agnostisisme ini bersifat menyerah sepenuhnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.